wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada pembahasan kami kali ini, kami membahas tentang mekanisme pasar yang adil dan konsep al-hisbah dalam pengawasan pasar menurut pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Nurul Afiyah, yang kedua ada Muhammad Noval, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Asgar Mahdi, dan yang keempat ada Haikal Ernest Saputra. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Ibnu Taimiyah. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Beliau lahir di Haran. Ayahnya adalah Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin adalah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Ketika berusia 7 tahun, Ibnu Taimiyah dan keluarganya mengungsi ke Damaskus untuk menghilangkan serangan dari pasukan Mongol kala itu. Beliau pertama kali menuntut ilmu di Damaskus kepada ayahnya dan para ulama-ulama besar lainnya. Sejak kecil beliau telah menjadi penghafal Al-Quran. Beliau juga mempelajari ilmu hadis, fikih, usul, dan tafsir. Beliau memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan yang sejak kecil. Kemudian beliau secara intensif mempelajari ilmu-ilmu agama dan mendalaminya, sampai di mana terkumpul semua syarat-syarat mujtahid di dalam dirinya. Sebelum usia 30 tahun, beliau telah menjadi ulama besar yang diakui keilmuan, kelebihan, dan keimanannya. Dalam perjalanan keilmuannya, Ibnu Taimiyah juga aktif dalam menulis buku. Beliau aktif menulis mulai usia 20 tahun. Tulisan-tulisan beliau banyak dikritik oleh ulama-ulama lain yang tidak sejalan dengannya. Ibnu Taimiyah setidaknya memiliki karya tulis kurang lebih 500 jilid. Di antaranya ada Kitab Aurat, Ala al-Mantiqiyin, ada Al-Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, ada Majmu' Al-Fatawa, dan lain sebagainya. Di antara begitu banyak karyanya dalam berbagai bidang, terdapat 2 karya Ibnu Taimiyah yang memiliki fokus pada bidang ekonomi, yaitu Kitab Al-Hisbah fi Al-Islam, Lembaga Hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Islah Al-Ra'wi wa Al-Ra'iyah, Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Pada kitab yang pertama, beliau banyak membahas tentang pasar dan peran pemerintah dalam ekonomi. Kemudian pada kitab yang kedua, beliau menulis tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Ibnu Taimiyah wafat pada hari Senin 20 Zulqa'dah 728 Hijriah di penjara Al-Qal'ah, Damaskus. Seluruh warga Damaskus datang berbondong-bondong untuk menyalati dan menghadiri pemakamannya beliau. Kaum muslimin merasa sangat kehilangan tatkala mengantarkan jasad beliau menuju liang lahatnya. Oke, selanjutnya adalah materi tentang relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah pada sistem ekonomi modern. Konsep Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga sangat membantu dalam pengembangan ekonomi modern, khususnya dalam ekonomi mikro. Konsep regulasi harga yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah ini membuat para pedagang tidak bisa semena-mena menjual harga barang mereka di atas harga pasar. Jadi, para pedagang ini harus menjual barang dagangan mereka sesuai dengan equilibrium pasar yang ada. Selain itu, konsep regulasi harga ini juga sangat membantu untuk mengurangi praktik-praktik ilegal dan penipuan yang dilakukan oleh para oknum pedagang. Kemudian, Ibnu Taimiyah juga menyarankan apabila terjadi distorsi pasar, maka pemerintah wajib untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut. Apalagi jika terjadi kasus para pedagang yang tidak ingin menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya berada di atas harga pasaran. Sedangkan para penduduk saat itu sangat-sangat membutuhkan barang tersebut. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus melakukan penetapan harga dan sejenisnya. Ya, selanjutnya adalah hak milik. Jadi dalam Islam, Allah itu pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi ada 3 jenis hak milik. Yang pertama adalah hak milik individu.
setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakannya secara bermanfaat, memindahkannya, dan melindunginya dari pemborosan. Jadi dia seharusnya tidak menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan yang mewah. Yang kedua adalah hak milik sosial atau kolektif. Hak kepemilikan sosial mengambil struktur yang berbeda. Misalnya sebuah artikel dapat dimiliki oleh setidaknya 2 individu, asosiasi atau afiliasi. Sebuah ilustrasi penting dari kepemilikan normal adalah hadiah alam, misalnya air, rumput, dan api, yang juga dirujuk dalam hadis Nabi Muhammad. Manusia adalah hubungan dalam pemanfaatan 3 hal, khususnya air, rumput, dan api. Dijelaskan oleh Ahmad Wadah Hambal, salah satu alasan perlunya tanggung jawab agregat untuk objek adalah bahwa mereka sepenuhnya diberikan oleh Tuhan untuk apa-apa dan mereka untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah hak milik negara. Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya, misalnya untuk memberikan instruksi pemulihan moral, menjaga kesetaraan, mengikuti regulasi, dan secara keseluruhan melindungi semua kepentingan material dan dunia lain dari penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang atau ghanimah. Jadi peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Sama dengan para pemikir ekonomi Islam lainnya, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa pemerintah adalah lembaga institusi yang sangat diperlukan. Ibnu Taimiyah menyatakan ada 2 alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara dengan apa adanya. Yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seorang individu harus hidup dalam kesuksesan dan tidak bergantung pada orang lain, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi beberapa komitmen dan komitmen ketat mereka. Merupakan kewajiban suatu negara untuk membantu rakyat agar memiliki pilihan untuk mencapai kondisi moneter yang lebih menonjol. Selanjutnya adalah regulasi harga. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa otoritas publik memiliki oposisi penuh untuk mengatur biaya ketika diamati bahwa ada kelemahan pasar yang menghambat jalannya perekonomian bangsa. Jaminan upah dibayar di muka sebagai komponen kewajiban negara untuk menentukan perdebatan antara manajer dan pekerja yang biasanya terkait dengan kompensasi. Yang ketiga adalah kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengendalikan perkembangan uang tunai dan untuk mengendalikan penurunan nilai uang tunai. Yang keduanya dapat memicu kerawanan moneter. Negara harus melampaui apa yang dianggap banyak orang mungkin menghindari rencana pengeluaran moneter yang kurang dan perpanjangan uang tanpa batas. Karena itu akan mendorong ekspansi dan membuat publik meragukan uang yang dimaksud. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga dan juga pengertian al-hisbah menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga, yang dimana mekanisme harga ini adalah suatu kegiatan bekerja atas daya tarik-menarik antara produsen dan konsumen, baik dari barang maupun dari faktor-faktor produksinya. Nah, di dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ini, beliau seringkali menyampaikan 2 topik penting mengenai harga, yaitu tentang kompensasi harga dan juga tentang harga yang setara. Nah, menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, dalam mekanisme harga ini, dia membagi mekanisme harga menjadi 2 bagian konsep harga. Yang pertama ada tentang konsep harga yang adil dan juga regulasi harga. Nah, jadi konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang-barang dijual ataupun barang yang sejenisnya di tempat dan juga waktu tertentu. Nah, sedangkan regulasi harga sendiri merupakan pengaturan tentang harga yang sudah ditetapkan atau sudah diberlakukan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kejujuran untuk masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok para penduduk, yang dimana dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ini beliau menyampaikan bahwasanya ada 2 jenis penetapan harga, yaitu penetapan harga yang tidak adil dan yang tidak sah, dan juga penetapan harga yang adil dan juga sah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi al-hisbah. Jadi al-hisbah ini adalah suatu lembaga pengawasan pasar yang dimana al-hisbah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW,
Jadi al-isbah ini sudah dilaksanakan dan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang dimana sejak zaman Rasulullah lembaga al-isbah ini sudah turun tangan langsung untuk mengawasi keadaan yang ada di pasar, yang dimana dalam pengawasan yang dilakukan oleh al-isbah ini dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara demi meminimalisirkan kejahatan yang ada di pasar. Nah, al-isbah ini dia bertugas untuk mengawasi kegiatan di pasar agar terciptanya keadilan dan tata niaga yang adil di dalam interaksi dari manusia terhadap manusia, alam sekitar, dan juga binatang atau kepada lingkungan yang lain. Nah, lembaga yang dinamakan al-isbah ini tidak hanya dikembangkan di dalam masalah ekonomi saja, tetapi selain di luar masalah ekonomi seperti masalah moral dan spiritual dalam mengawasi proyek sipil dan sosial, yang al-isbah ini juga diterapkan. Kira-kira apa aja sih yang jadi tugas dari al-isbah ini? Jadi al-isbah ini memiliki tugas yaitu untuk memberi pertolongan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan hak, dan juga al-isbah ini harus menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajaknya untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ada dua macam tugas al-isbah, yaitu untuk mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan al-isbah yang termasuk ke dalam lembaga hukum dan keagamaan. Dan juga yang kedua adalah tugas khusus dari al-isbah, yaitu tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar seperti mengawasi pengawasan pasar secara umum. Nah, yang menjadi fungsi dari al-isbah ini terdapat ke dalam 6 macam, yaitu ada pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa yang ada di pasar, lalu ada pengawasan terhadap industri, dan ada pengawasan atas jasa, juga ada pengawasan atas perdagangan, dan juga perencanaan dan pengawasan kota dan pasar, dan yang terakhir ada pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Nah, yang terakhir ada tentang rukun al-isbah, yang dimana menurut Imam Al-Ghazali beliau menyatakan bahwa rukun al-isbah ini terbagi ke dalam 4, yaitu ada mutasyib atau kita sebut seperti orang yang mencegah perbuatan mungkar. Dan yang selanjutnya ada mutasyib alaih atau orang yang melakukan kemungkaran, dan juga ada mutasyib fi, orang yang melakukan perbuatan yang dicegah, dan juga ada nafs al-ihtisab, yaitu cara mencegah